Halo, ketemu lagi dengan Kaliber bersama saya Edi Wahyudi dan Indra Karismiaji. ya, kami berdua selalu setia menemani dan mengawal berita-berita penting yang terjadi di negara ini. Sekarang kita akan nyebrang pulau dulu, ya Mas Wah, Indra, kemana kita nyebrang kemana nih? ke Kalimantan, Mas. Oke, Di sana bukannya ada gempa, tetapi ada pembangunan justru. ada pembangunan IKN maksudnya. IKN, iya benar. Ini IKN masih masih rame polemiknya, Mas. Antara pro dan kontra, tapi pemerintah masih tetap jalan terus, gitu. Nah, cuman berjalannya ini harus kita kawal sebagai rakyat, gitu, Ya, Mas. beritanya apa nih Mas tentang Oke, dari IKN? Tempo.co, Mas. Tempo.co, pembangunan ibu kota negara atau IKN menjadi sorotan publik. Ini dia salah ya, kepanjangannya bukan ibu kota negara ya, ibu kota Nusantara ya. Ya, Ibu Kota Nusantara. Ya, menjadi sorotan publik karena adanya dugaan tindakan penggusuran terhadap masyarakat adat di Kelurahan Pamaluan, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur. Bermula ketika 200 warga Pemaluan mendapat surat pertanggal 4 Maret 2024 yang dilayangkan Otorita IKN pada 8 dan 9 Maret 2024. Surat itu menjelaskan bahwa rumah warga di RT 05 Pemaluan harus segera dibongkar pada tanggal 29 Agustus 2003 dan 4 hingga 6 Oktober 2003 karena tidak sesuai dengan rencana induk IKN. Selanjutnya, Badan Bank Tanah ikut mengultimatum warga Sepaku dengan menerbitkan surat pada 18 Maret 2024 yang diteken oleh pimpinan proyek Badan Bank Tanah Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Syafran Samzani. Dalam bagian awal surat tertulis bahwa lahan di Kelurahan Riko, Pantai Langu, Gersik, Jenebora, Kecamatan Penajam, dan lahan di Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 4.162 hektar adalah lahan yang berada di bawah hak pengelolaan atau HPL Bank Badan Bank Tanah. Bagian lain surat itu memberikan imbauan pada warga untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas HPL Badan Bank Tanah. Warga dianggap melanggar jika masih ada aktivitas di lahannya. Gitu, Mas. Ini ada bantahan juga. Oh, oke lah itu Ya, cukup mungkin ada. beritanya kita kita ya ini mungkin bias, tetapi bias karena saya adalah jubir Timnas 01 ya kan. Tetapi kenapa ini mau saya angkat? Ini adalah satu hal terus terang yang saya pribadi juga baru pelajari, baru dapatkan ilmunya dari seorang tokoh yang namanya Anies Baswedan. Jadi bukan berupaya untuk bias untuk membela beliau, tetapi ini satu hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan untuk pemerintah, untuk para pembuat kebijakan. Saya tuh belajar dari Pak Anies Baswedan untuk punya konsep yang namanya membangun itu tidak harus menggusur, ya kan? Jadi kalau menggusur itu kan ibaratnya kita melihat sesuatu yang buruk sekarang, supaya bagus dibangun sesuatu yang baru, yang buruk ini digusur gitu, dihancurkan. Nah, padahal kita bicara yang digusur ini manusia loh. Di mana kalau kita lihat pemerintah itu punya tanggung jawab secara konstitusional ya untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jadi harus punya di sana dan kita bicara warga yang tinggal di daerah tersebut bisa jadi memang tidak punya legalitas, ya kan? Nggak punya sertifikat Betul. tanah atau ini, tetapi mereka secara turun temurun sudah tinggal dan hidup di daerah tersebut Ya. dan itu ada buktinya. Nah, makanya beliau
pernah dalam sebuah wawancara bersama Datuk Karni Ilyas kalau nggak salah yang mengatakan apa gunanya kita merdeka kalau rakyat itu punya kesulitan memiliki tanah, memiliki rumah, dan semuanya diarahkan berdasarkan tadi apa secara formal kan gitu, surat tanahnya ini segala. Padahal juga secara de facto ya kan rakyat itu sudah tinggal di daerah tersebut. Nah, ini bicara IKN, saya yakin warga di sana sudah tinggal di daerah tersebut mungkin nggak hanya satu generasi, Mas. Bisa bergenerasi-generasi karena ini dikatakan bahkan tanah adat kan. Nah, adat, ya. Nah, ini agak eh, prihatin juga kalau mereka hanya digusur saja untuk pembangunan apapun itu, termasuk pembangunan ibu kota Nusantara ini. Mereka ini kan manusia, ya kan? Kalau lihat dari beritanya, sepertinya memang tidak ada dialog, tidak ada pendekatan yang humanis. Jadi kalau bahasa Jawa tuh mereka nggak diwongke gitu loh, nggak dimanusiakan kan gitu, dianggap barang yang harus tunduk pada pemerintah. Itu kan menurut saya filosofinya sudah keliru kan. Pemerintah itu bukan bukan mereka yang punya kewajiban menindas rakyat, tapi justru mensejahterakan rakyat. Termasuk rakyat yang mungkin jumlahnya sedikit. Makanya di beberapa video kita kan juga juga saya mengatakan bukan masalah jumlahnya, bukan masalah misalnya hanya segelintir orang. Satu kampung, misalnya satu kampung cuma ada 200 orang gitu misalnya. Itu kalau dibandingkan sama rakyat Indonesia yang 270 juta kan 0,000 sekian persen. Tapi kan bukan dari sisi jumlah, Ya. tetapi hak-hak mereka itu harus dihargai, ya kan, harus diakui. Ya, kalau saya sih menyarankan pemerintah sebelum mengambil langkah yang main gusur saja, karena gini Mas, orang tinggal di satu tempat itu bukan masalah tempat tinggalnya saja loh. Kenapa orang banyak, saya juga baru tahu kan gitu. Kenapa dulu warga kampung akuarium misalnya, walaupun ditawarkan akan dibangunkan rumah susun yang kualitasnya lebih bagus dari rumah mereka pada saat itu, tetapi tempatnya jauh, itu menolak. Kan kalau kalau kita orang yang tidak tidak berada di tempat itu kan merasa ini kok eh, apa sombong banget sih kan gitu. Warga di sini orang udah dibangunin tempat, gitu. Kok nggak mau menolak, malah tetap mau tinggal di sana, bahkan sampai sampai kita lihat sejarahnya kan penggusuran yang sangat tidak manusiawi kan terjadi di Kampung Akuarium. Saya setelah ketemu warga di sana baru sadar kan gitu. Ternyata yang namanya tinggal di satu tempat itu nggak sebatas tempat tinggalnya, tapi bicara juga tentang penghidupan mereka. Apapun pekerjaannya, gitu, mereka sudah bisa hidup di tempat tersebut. Untuk pindah ke tempat yang baru, itu mereka harus mulai dari nol lagi. Kan bukan masalah cuma hanya tempat tinggal, tapi bagaimana dengan pekerjaan mereka. Ya. Katakanlah mereka eh, punya warung gitu, punya warung di tempat yang lama. Kalau terus mereka pindah ke tempat yang baru, untuk transport antara rumahnya yang baru dengan warungnya aja bisa nggak ini kan apa nggak mencukupi gitu kalau jauh kan. Belum lagi kalau kita bicara misalnya di IKN ini, mereka mungkin bekerja sebagai mungkin entah berkebun atau bertani atau apa kita nggak tahu ya. Apakah di tempat yang baru itu otomatis mereka juga bisa
melakukan hal yang sama. Itu baru dari sisi penghidupan, pekerjaan. Belum lagi dari sisi pendidikan. Bagaimana kondisi anak itu kan, apalagi anak-anak kecil, Mas, kan nggak gampang pindah-pindah sekolah itu. Nggak gampang mereka bisa bergaul dengan kelompok yang baru, ya kan? Jadi memang butuh eh, adaptasi. Jadi memang tidak sekedar hanya memindahkan orang saja, atau malah lebih keji lagi, sekedar menggusur orang tanpa memikirkan nasib mereka seperti apa. Mereka ini punya hak yang sama, dan kita juga, saya terus terang baru belajar dari Pak Anies kan gitu. Kalau kalau kita harus punya perspektif yang berbeda, dan harus memanusiakan siapapun itu. Bukan berarti kan biasanya memang yang digusur itu kan warga miskin ya, warga yang daerahnya kumuh kan gitu kan, supaya supaya kelihatan indah yang kumuh dibongkar, bangun yang indah kan kan konsep selama ini dari beberapa gubernur yang di DKI misalnya. Itu kan konsepnya seperti itu, daerah kumuh supaya indah ya digusur kan. Rakyatnya disuruh pindah, nah pindahnya bagaimana nggak peduli. Nah ini kan mereka manusia juga. Nah ini yang mudah-mudahan sih kejadian yang sudah pernah kita alami dulu di Kampung Akuarium, di Rempang kemarin itu tidak terulang, karena apapun ceritanya mereka yang tinggal di wilayah IKN ini, di Penajam Pasir ini, di Kalimantan Timur ini, punya hak yang sama dengan kita semua. Punya hak yang sama juga dengan pemerintah yang mau bangun kota baru, ibu kota baru itu. Harus dipikirkan juga nasib mereka seperti apa. Nggak bisa dengan hanya kekuatan saja. Itu kan pola yang tidak Pancasilais ya. Karena kita bicara kalau Pancasila itu kan sila kedua itu bicara tentang kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Langkah ini manusiawi nggak? Kalau tiba-tiba, bayangin Mas kan gitu. Eh, kita tinggal enak-enak di rumah kita, tiba-tiba dapat surat suruh pindah gitu karena rumah kita mau dibangun apa misalnya kan gitu, mau dibangun gedung pemerintah kayak, atau, dan karena itu adalah proyek strategis nasional, secara hukum kita harus nurut. Hmm. Nah ini kan gimana posisi kita sebagai manusia yang punya harkat dan martabat yang sama, itu kan nggak dimanusiakan. Caranya juga mungkin adabnya kurang, mungkin juga nggak adil. Itu sih Mas pandangan saya, satu hal positif yang saya pelajari dari seorang Anies Baswedan. Sekali lagi ini bukan upaya untuk bias, tapi ini adalah satu cara yang menurut saya sangat Pancasilais, yang harusnya menjadi dasar dalam apapun kita membangun, termasuk membangun IKN ini. Ya. Itu Mas. Soal soal dialog dengan warga setempat itu penting, Mas, karena Ya, konon katanya warga setempat itu banyak yang setuju dengan pembangunan IKN gitu. Bahkan ya, pemilu kemarin tuh suara 02 yang diendorse pemerintah itu menang di sana. Itu menunjukkan bahwa masyarakat setempat tuh setuju sebetulnya. Cuman tinggal mengajak dialog mereka. Nah, sudah IKN kita bangun. Kita eh, menyerap aspirasi warga warga setempat ini. hmm, Sekarang kita mau bikin kayak gini-gini. Apa ada keberatan? Apa ada usulan, saran? Nah, lebih enak kalau mereka sudah setuju. Beda halnya kalau mereka menentang dari awal, ya kan? Itu. ya, Jadi, itu tadi yang saya katakan, kita ini kan punya harkat dan martabat yang sama. Walaupun mereka itu adalah katakanlah warga miskin. melemah lah. Mereka itu adalah warga yang mungkin eh, misalnya tidak terdidik, ya kan? Misalnya kan begitu. Jadi bukan berarti terus kita menjadi lebih tinggi harkat martabatnya dari mereka. Mereka tuh sama
dengan kita. Makanya harus dimanusiakan. Jadi ini sudah langkah yang sangat positif jika warga di sana setuju dengan pembangunan IKN. Kan artinya tidak ada niat dari awal untuk mengganggu proses pembangunan kan. Itu harus diapresiasi kan gitu. Nah, sekarang tinggal mekanisme teknisnya bagaimana membangun itu. Kan tidak serta-merta mereka setuju terus mereka suruh pindah sendiri kan. Kan enggak, ya kan? Banyak hal yang harus dipertimbangkan termasuk bicara tentang tanah adat ini. Kita kan nggak tahu apakah ada namanya kepercayaan Mas ya kan gitu. Apakah ada hubungannya antara tanah itu dengan kepercayaan warga tertentu kan kita bicara budaya adat istiadat yang berbeda-beda kan. Ya, Nah, ini kan harus jadi pertimbangan juga makanya yang namanya sebuah kebijakan publik, yang namanya sebuah pembangunan itu selalu harus diawali dengan teknokrasi. Biasanya namanya kajian akademis. Nah, kajian akademis itu termasuk bagaimana dampak sosiologisnya, dampak psikologisnya terhadap masyarakat yang ada di sana. Jadi nggak sekedar menang-menangan, mau asal bangun saja, dampak lingkungannya kan begitu. Ya kan tadi saya katakan bisa jadi memang warga di sana kehidupannya tadi berkebun misalnya. Kan. Ini kalau kalau kemudian dibangun di sana digusur, kan kebunnya juga hilang mas otomatis, ya kan? Dan belum tentu di tempat yang baru itu bisa dibangun kebun juga kan? ya, Ya pengalaman kita lihat food estate lah kan. Kenapa menanam singkong di Kalimantan Selatan di Gunung Mas itu gagal, ya kan? Padahal kalau di Jawa menanam singkong gampang banget. Kan nggak berarti sekedar memindahkan tempat itu otomatis yang namanya tanaman itu bisa bisa apa otomatis bisa terus tumbuh dengan baik lah. iya tergantikan gitu tuh banyak banyak inilah banyak apa tadi lah butuh kajian akademis. Ya, jadi kita tidak ingin pembangunan IKN ini mengulang keributan yang terjadi di Rembang ya, Mas. Karena Rembang itu perlawanan masyarakat setempat itu kan begitu kencang dan kuat ya. Ini jangan sampai terjadi lagi di IKN Ya karena karena tadi ya, pendekatannya bukan pendekatan yang humanis. eh saya ambil contoh kembali polanya Pak Anies ya waktu membangun JIS misalnya, ya kan? Itu yang sampai sekarang pun nggak selesai. Itu waktu pembangunan JIS itu kan ada warga Kampung Bayam di sana, ya, kan? Kenapa disebut Kampung Bayam? Karena salah satu mata pencarian orang di sana menanam bayam kan, ya kan? Nah, kemudian dengan dibangunnya JIS itu memang harus digeser. Nah, makanya dibangunkanlah rumah susun Kampung Bayam yang juga dibuat ekosistemnya untuk bisa warga tetap melakukan kegiatan misalnya menanam bayam itu. Tapi itu nggak serta-merta tiba-tiba langsung dibangun digeser. Pak Anies itu berkali-kali datang ke sana dengan kalau dengar ceritanya sih ini ya terharu juga ya datang ke sana bukan dengan apa ya menunjukkan dia seorang gubernur, tetapi bahkan tanpa pemberitahuan dulu, tiba-tiba datang, menyapa warga. Jadi sangat down to earth ya, sangat apa menunjukkan kalau dia itu bukan lebih hebat dari warga di sana. ya, Jadi warga diajak bicara, warga di ini. Jadi
kita bisa lihat kan sekarang itu hubungan antara Pak Anies dengan warga Kampung Bayam itu dekat sekali. Waktu mereka ketemu kemarin kan begitu, juga terpantau di beberapa media kan, warga itu nangis, Pak Aniesnya juga nangis, karena sekarang walaupun sudah dibangunkan rumah susun di sana, tetapi entah kenapa Pemprov DKI Jakarta belum berkenan untuk memberikan kunci terhadap warga. Padahal udah disiapkan, udah ada tuh pembagiannya. Keluarga ini dapat unit berapa, ini semua, tapi entah kenapa ini masih belum selesai juga. Tapi itulah tadi bagian bagaimana cara pandang seorang pemimpin ternyata bisa berdampak hal yang berbeda. Iya, Nah, mudah-mudahan sih memang kalau kita mendorong ada dialog, ini eranya harusnya lebih banyak dialog. Jadi betul-betul warga tuh diwongke, warga tuh dimanusiakan. Mereka punya harkat dan martabat yang sama. Itu sih. iya. Dan kerendahan seorang pemimpin itu diperlukan, kerendahan hati. Nah, Dia tidak saya tuh jatuh harga dirinya dengan menggelar dialog dengan rakyat jelata, gitu kan, Mas? dulu tuh kita pernah punya kisah bagaimana Pak Jokowi bisa memindahkan pasar apa gitu ya di Iya, iya, Solo iya. ya. Iya. Kan? Itu Itu konsep kan, konsep Pak Jokowi kan terkenal juga, bukan menggusur tapi menggeser, dan itu sukses di Solo. lah itu apa namanya? Kenapa sekarang tidak dilakukan hal yang sama? Metode itu yang sangat manusiawi kan? Kenapa juga beliau tidak mendapatkan perlawanan apa? Karena memang warga itu diajak bicara, jadi menjadi bagian dari kebijakan itu, jadi malah mendukung. Kalau sekarang itu kan seakan-akan ya kita merasakan ada pembelahan. Jadi antara pendukung program pemerintah dan yang menolak program pemerintah. Dan itu sepertinya kita diadu antara pendukung dan penolak atau pengkritisi lah, mereka yang tidak setuju. Kalau saya sih lebih lebih cocok daripada dibuat garis pembatas pembelahan masyarakat seperti itu, ada polarisasi seperti itu. Justru lebih baik untuk yang belum mendukung itu lebih banyak diajak dialog, ya Ya, kan? Yang ujungnya nanti akan ketemu jalan tengah. Kan itu bicara tentang sila keempat Pancasila kita kan, ya, ya kan? Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat dan permusyawaratan perwakilan kan. Ada musyawarah gitu. Dan itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Kita bukan negara komunis yang pokoknya asal harus ikut dengan aturan pemerintah. Kita juga bukan negara kapitalis yang kita bicara adalah pemodal itu yang betul-betul akan menguasai bagaimana kebijakan itu diarahkan. Kita ini negara Pancasila. Jadi ada musyawarah untuk mufakat itu bagian dari kehidupan kita. Mudah-mudahan itu tidak hilang dari Indonesia karena kalau itu hilang ya berarti kita kehilangan ciri masyarakat Indonesia seperti apa. baik, gitu Mas. Jadi masyarakat dan rakyat itu harus kembali, masyarakat dan pejabat itu harus kembali belajar tentang Pancasila yang benar. Bukan cuma belajar, bukan cuma menghafalkan, tapi juga mengamalkan. Ini yang penting ya. Dari sila pertama sampai dengan sila terakhir, itu kalau dihayati dan diamalkan, insya Allah tidak akan terjadi benturan antara pemerintah dengan masyarakat. Itu kira-kira Mas Indra ya. Terima kasih Mas Indra. Kita sudah Sama-sama. ngobrol lama dan terima kasih juga pada kawan Kaliber. Anda juga bisa menyertakan atau ikut terlibat dalam dialog ini dengan menulis komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.